saudara-saudara kami yang lain, sahabat-sahabat kami, teman-teman yang belum datang kepada Tuhan, pada akhirnya mereka akan datang kepada Tuhan untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, berkati kami, baik kami yang ada di gereja saat ini maupun anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah secara virtual. Tuhan, berkati setiap saudara kami yang mengikuti ibadah ini. Berkati kami semua Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masuk dalam pembacaan ratapan pasal 5. Ya, pasal terakhir dari kitab Ratapan, di mana Yeremia meratap, sedih, menangis, meratapi keadaan umat, meratapi Yerusalem, ya, Bait Allah yang hancur. Dan kita mau melihat di pasal 5 bagaimana keadaan mereka yang sangat-sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Dan di situ ada satu permohonan kepada Allah supaya Allah membebaskan mereka, memulihkan mereka. Keadaannya begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat pertama dikatakan, "Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami." Ini seperti doa yang datang kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan, ingat kami Tuhan. Perhatikanlah keadaan kami. Kami susah, kami menderita, kira-kira begitu. Apa penderitaan mereka, kesusahan mereka? Di ayat yang kedua, "Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing." Wah, ini sangat menyedihkan ya. "Kami menjadi anak yatim, tak punya bapak dan ibu. Ya, dan tak punya bapak dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran." Jadi semua sedang keadaan susah ya. "Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti." Diminta pertolongan kemana-mana ya, tapi yang dimintain tolong pun tidak bisa buat apa-apa. Jadi ini sesuatu hal yang menjadikan. "Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini perlu kita perhatikan. Ya, rupanya dijelaskan bahwa giliran daripada angkatan daripada Yeremia dan di bawahnya yang merasakan penderitaan yang luar biasa itu akibat daripada bapak-bapak mereka. Jadi leluhur mereka sebelumnya ternyata melakukan kejahatan, melakukan dosa, dan waktu Tuhan mengingatkan supaya mereka bertobat, mereka tidak mau bertobat. Ingat kita dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Hizkia. Ketika Hizkia memamerkan harta bendanya, memamerkan kekayaannya, memamerkan keadaan Bait Allah, Yesaya menegur dia. Ya, itu suatu perbuatan yang tidak baik, dan dikatakan semua yang engkau perlihatkan semua itu akan dibawa bangsa lain, akan dirampas, akan dibawa, bahkan keturunanmu dikatakan. Tapi apa kata Hizkia? "Ya, sungguh baik firman itu, asal jangan terjadi pada zamanku." Wah, ingat itu. Jadi rupanya Yesaya mengingatkan Raja Hizkia, tapi yang penting jangan pada zaman saya lah. Nah, ternyata beberapa generasi berikutnya
baru mengalami penderitaan itu. Nah, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Oh, bagi kita sebagai orang tua, satu peringatan. Supaya kita berbuat baik, supaya kita berbuat benar, supaya kita melakukan hal yang kudus di hadapan Allah. Jangan sampai karena perbuatan kita saat ini yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang melakukan kejahatan dan tidak mau bertobat, jangan sampai anak cucu kita nanti menderita. Ya, karena kita mewariskan. Ya, lihat, mereka berkata, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi. Jangan sampai kita berkata, ya yang penting jangan zamanku. Misalnya gini, Tuhan mengingatkan kita supaya kita bertobat, tapi kita bilang nggak mau. Kalau kamu nggak bertobat, anak cucumu akan menderita loh. Ya nggak apa-apa, yang penting saya jangan menderita. Nah, itu namanya egois. Jadi kalau kita berbuat dosa, tidak memikirkan hidup anak cucu kita, hanya memikirkan diri kita saja, itu terlalu egois. Wah, ini parah ya. Dan inilah yang dialami oleh umat Yehuda. Mereka berkata, ini perbuatan bapak-bapak kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, saat ini kita harus benar-benar memikirkan hal ini, serius tentang ini. Pikirkan generasi berikut, jangan sampai anak cucu kita nanti akan menderita karena perbuatan kita. Ya, tetapi kalau kita melakukan hal yang benar, hal yang kudus di hadapan Allah, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, apa firman Tuhan katakan? Diberkati anak cucu kita. Ya, diberkatilah anak cucu, dan bahkan anak cucu orang percaya tidak akan menjadi peminta-minta. Ya, jadi ini penting sekali. Jangan hanya pada masa kita saja kita pikirkan, aman nanti generasi berikut terserah. Wah, itu tidak boleh. Dan umat ini pada masa Yeremia mengalami penderitaan yang luar biasa, dan dia lihat umat Allah yang mengalami kesusahan. Kenapa? Karena mereka harus menanggung kedurjanaan, dosa-dosa, perbuatan jahat dari bapak-bapak mereka. Loh, apakah mereka nggak berdosa? Mereka berdosa juga karena mereka mewarisi papa mamanya, orang tuanya. Jadi gini, kalau pola hidup kita saat ini kacau, lihat anak kita pun pola hidupnya akan kacau. Ada orang tua berkata begini, ini saya masih ingat. Waktu masih anak-anak saya lihat begini. Orang tua berkata, hei nak, sekolah minggu ke gereja. Tapi orang tuanya nggak ke gereja. Nah, anak itu bilang, papa suruh saya ke gereja. Tapi papa sendiri enggak. Halo bapak-bapak Sinam enggak ada gitu ya. Mama Sinam enggak ada gitu ya. Ayo ibadah, ayo kita berdoa. Enggak pernah berdoa. Misalnya ada anak mau makan ya, langsung dimakan. Orang tua, jangan, berdoa dulu. Akhirnya anak bilang, perasaan Pak, saya enggak pernah lihat papa berdoa kalau mau makan. Langsung aja, santap aja, sikat aja. Nah, anak itu apa yang dilakukannya, dia lihat siapa sih contohnya? Papa mamanya. Jadi bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Luar biasa ya. Apa yang dialami tadi, kengerian yang luar biasa. Di ayat 8, pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Jadi siapa yang bisa melepaskan kami, menolong kami? Tidak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Ini peperangan, kedahsyatan. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Mengerikan. Ya, mengerikan. Bahkan kita lihat sebelumnya, ya seorang papa bisa melihat anak-anaknya dibunuh di depan papanya. Oh, ngeri toh. Kemudian mereka sendiri dibunuh, disiksa. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu.
Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Jadi ada kebiasaan dulu di pintu gerbang tua-tua duduk, ya bercerita. Biasanya ya berbagi pengalaman, sukacita. Terus anak-anak muda main kecapi, ya, biasanya memuji Tuhan. Ya. Tapi tidak ada lagi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Yang tadinya senang, bahagia, sekarang berkabung, meratap, sedih, menangis. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Ada satu pengakuan yang luar biasa. Bapak-bapak kami berdosa, kami mengalami. Nah, juga mereka mengakui karena kami telah berbuat dosa. Kami pun mewarisi apa yang dilakukan oleh orang tua kami. Kami pun berbuat dosa. Nah, akibat dosa ini, dosa yang kami buat, inilah keadaan kami sekarang. Susah, menderita, mengerikan sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 17 berkata, karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Oh, ini satu ungkapan hati yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa, ratapan yang luar biasa, tangis yang luar biasa. Rasanya Nabi ini tidak mampu melihat penderitaan umat itu ya. Ada yang mati, anak-anak. Kemarin kita sudah melihat lidah anak-anak melekat di langit-langitnya. Kan gak ada yang mau diminum, kering. Ya, kulit mereka gosong, semua mengerikan sekali. Hati ini rasanya mau teriris-iris, kira-kira begitu. Dan Nabi menaikkan doa kepada Tuhan, curhat kepada Allah. Ya, mengapa engkau melupakan kami? Dan memang Tuhan disiplinkan mereka, jelas. Ya, Tuhan disiplinkan mereka. Kadang-kadang mungkin orang berkata, wah Allahnya kok kejam banget ya. Enggak. Tapi Allah itu adil. Ini yang kita kadang-kadang tidak peka atau tidak memberi perhatian kepada keadilan Allah. Oh, kita bilang Allah Maha Kasih, ntar nggak apa-apa, Tuhan ampuni deh. Sudah kita berbuat dosa, kita bilang, Tuhan ampuni, Tuhan baik kok, Dia Maha Kasih. Tapi kita lupa firman Tuhan katakan, ya jangan sesat. Tuhan tidak bisa diajak bermain-main. Ya, harus serius. Bertobat ya bertobat gitu loh. Ya, jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Itu jelas Allah katakan. Oh, mentang-mentang Allah kita baik, udah santai aja, tenang aja itu pendekatan yang keliru kalau itu yang kita lakukan. Justru karena kita tahu Allah baik, kita semakin takut akan Dia. Gambarannya seperti ada anak karena papa mamanya baik, akhirnya dilecehkan papa mamanya. Ya santai, papa saya baik kok. Oh, ini dia merajalela kemana-mana. Ya, dan akibat akhir apa yang terjadi? Anak itu kan kacau kan. Tapi yang respon yang positif sebenarnya karena papanya mamanya baik, dia akan rasa takut. Artinya, saya nggak mau melukai hati papa mama saya. Dia sungguh baik papa mama saya. Bagaimana saya bisa melukai hatinya? Apa yang papa mama katakan saya akan turut. Begitu. Jadi apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, karena Allah kita adalah Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, mengasihi kita, maka kita harus lakukan firman itu. Ada amin? Bapak Ibu di rumah ada amin? Amin dong. Ya, anak-anak muda sama orang tua bagaimana? Anak-anak kepada orang tua, karena papa mama itu baik, justru harus semakin takut akan papa mama. Artinya, saya tidak mau melukai hati papa mama saya. Ini respon yang positif yang harus kita lakukan di hadapan Allah. Saya tidak mau mendukakan hatimu ya Tuhan. Kan begitu. Wah, memang secara manusia kita ada kelemahan ya.
ada keterbatasan. Tapi jangan itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak berbuat yang benar. Karena potensi untuk berbuat baik itu ada pada kita. Karena roh Allah ada pada kita, Roh Kudus ada pada kita. Persoalannya adalah mau nggak kita mentaati firman, mau nggak kita mengalahkan keinginan daging. Jadi kalau kita ya melakukan hal-hal yang jahat itu kan karena diseret oleh keinginan daging kita. Ya. Jadi kita harus mampu mematikan ya keinginan-keinginan daging yang bertolak dengan keinginan Allah. Kita harus keinginan daging harus matikanlah. Itu Rasul Paulus katakan. Jadi kita mau taat kepada Tuhan. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama. Jadi mereka cukup lama mengalaminya. Bahkan nubuatan Nabi Yeremia jelas. Mereka akan ada di dalam pembuangan selama 70 tahun. Nah, sekalipun mereka dalam pembuangan, dalam disiplin, Allah tetap pelihara mereka. Allah tidak menghabisi umat itu, tidak. Nah, tetapi di antara mereka yang bertahan, di antara mereka yang mau bertobat, di antara mereka yang mau berbalik, itulah yang akhirnya mengalami pemulihan daripada Tuhan dan mereka akan kembali ke Yerusalem. Perhatikan di ayat 21, ini satu doa yang perlu ya kita panjatkan ya. Dan ada pembaharuan dalam hidup kita. Di ayat 21 berkata begini, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Jadi gini, Tuhan dalam keadilannya mendisiplin kita, tapi Tuhan juga melihat bagaimana respon kita terhadap disiplin itu. Jika respon kita positif, artinya ya Tuhan aku terima, ini satu hal yang harus aku terima karena dosa-dosa kami dan kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan dan tolonglah kami, pulihkanlah keadaan kami. Nah, ini doanya ya. Jadi bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Bawa kami kembali padamu. Tarik kami, jamah hati kami. Hati kami ini memang keras Tuhan. Pikiran kami ini kacau Tuhan. Tapi Engkau Allah yang sanggup mengubahkannya. Jadi ada kerendahan hati kita untuk mohon kepada Tuhan supaya Tuhan ubahkan kita. Supaya Tuhan baharui kita. Tapi ini sungguh-sungguh tidak bermain-main. Ubahkan kami Tuhan. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Kalau dulu kami bisa menyembah-Mu, memuliakan Engkau, kami boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Kami rindu lagi Tuhan. Nah, apakah Tuhan akan menjawab? Jelas, Tuhan mendengar doa dan menjawab tepat pada waktunya. Ada masa yang telah Allah tetapkan disiplin. Jadi gini, kalau ada orang hukuman, kan ditetapkan berapa lama hukuman itu. Vonis 5 tahun penjara bisa. Teng. Ya 5 tahun. Nah tetapi apakah dalam 5 tahun itu kemudian yang terpidana itu disiksa, dihabisi? Oh enggak. Kalau dia perbuatannya baik, kelakuannya baik, taat, ya di penjara itu dia diperhatikan juga kok. Dia mengalami sesuatu yang baik. Dan ketika tiba waktunya, kan lepas juga, ya itu. Jadi Tuhan sudah tetapkan 70 tahun. Nah selama 70 tahun itu tentu kan umat mengalami penderitaan loh. Mengalami sesuatu yang wah ngeri juga ya. Maka mereka berteriak kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mampukah kita terus menaikkan doa seperti ini? Yaitu baharuilah hari-hari kami Tuhan. Baharui hidup kami. Dan ini kerinduan kita tentunya supaya terjadi pembaharuan hidup di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita ini enggak sempurna banget ya. Banyak kelakuan kita yang harus kita perbaiki kok, jujur aja. Orang-orang tua, sahabat-sahabat, ya teman-teman, kita lihat coba kehidupan kita. Ya. Wah luar biasa. Saya juga melihat ada di Facebook, ada seorang teman mengirim, oh ini masalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah suaminya itu pukul istrinya. Wah masih muda mereka sebenarnya. Woi,
waduh, apa ini? Terus akhirnya dikatakan apa? Statusnya teman itu berkata, hati-hati dalam memilih teman hidup. Nah, apakah istri itu hanya untuk dipukuli? Nah, gitu ya. Bukankah untuk dikasihi? Nah, inilah persoalannya ya. Kekerasan. Ya. Nah, akibat kekerasan ini kan ya terjadilah penderitaan. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena mereka tidak mengalami pembaharuan. Nah, sekalipun mungkin hari-hari ini ada bapak-bapak yang suka main keras, tapi kalau mau dia datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memperbaharui hidupnya, itu pasti bisa. Bisa kok. Ya, ada orang dulu dia terkenal sekali orangnya keras, tetapi karena dijamah Tuhan, dia memberi hati untuk dijamah Tuhan ya, dan akhirnya terjadi pembaruan. Saya percaya hidup kita akan dibaharui terus-menerus manakala kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sekalian datanglah kepada Tuhan, serahkan diri kepada Tuhan, dengarlah firman Tuhan dan beri diri untuk dibaharui dari hari ke hari. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita pikirkan masa depan anak-anak kita, anak cucu kita, generasi berikut. Jangan hanya untuk diri kita saja, ya, sehingga nanti anak cucu kita menderita, kita bilang gak apa-apa, yang penting jangan saya. Itu tidak boleh. Artinya perbuatan benar yang kita lakukan saat ini akan menjadi berkat bagi anak cucu kita. Itu yang harus kita lakukan. Jangan berbuat dosa. Sebab jika perbuatan dosa yang kita lakukan saat ini, maka penderitaanlah yang terjadi nanti pada anak cucu kita. Jadi kita lakukan perbuatan yang baik dan benar. Dan yang kedua, mari kita terus memberi diri untuk dibaharui dari hari ke hari. Kita sadar akan dosa-dosa yang kita lakukan dan bertobat dari dosa-dosa itu dan hiduplah sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.